anak-anak, kita akan membahas tentang trigonometri. Materi pertama yang akan kita bahas adalah persamaan trigonometri. Untuk persamaan trigonometri, pertama kita akan bahas tentang persamaan dari sin X sama dengan sin alpha. Nah, untuk mencari persamaan sin X sama dengan sin alpha, mencari nilai X ini dapat dilakukan dengan dua langkah berikut. Nah, yang pertama, X sama dengan alpha ditambah K kali 360 derajat, atau X sama dengan 180 derajat dikurangi alpha ditambah K kali 360 derajat. Atau bisa juga X sama dengan alpha ditambah K kali 2V, atau X sama dengan V dikurangi alpha ditambah K kali 2V. Nah, sekarang ini kedua rumus ini tergantung penggunaannya. Penggunaannya itu kita lihat sudut yang diketahui nanti. Nah, kenapa di sini 360 derajat? Nah, ini 2V. Nah, V ini, bukan catatan di sini ya. V ini sama artinya dengan 180 derajat. Jadi, kalau 2V, nah kalau 2V berarti kan 2 dikali 180, itu hasilnya adalah 360 derajat. Nah, jadi sebenarnya ini sama saja ya. Jadi sekarang nanti tergantung penggunaannya. Kemudian selain sin, kita akan bahas tentang persamaan cos. Di sini ada cos X sama dengan cos alpha. Untuk mencari nilai X sama, di sini juga ada dua cara. Pertama, X sama dengan alpha ditambah K kali 360 derajat. Kemudian X sama dengan min alpha tambah K kali 360 derajat. Nah, ya, kalau sudutnya itu dalam bentuk pi, tinggal diganti saja. Ini tetap alpha tambah K. Nah, 360-nya diganti dengan 2V. Ini juga sama ya. X sama dengan min alpha tambah K kali 2V. Nah, ini harus dihafal rumus-rumus ini. Nah, selanjutnya ada tan. Tan X sama dengan tan alpha. Untuk mencari nilai X, di sini ada satu rumus pada tan, yaitu X sama dengan alpha tambah K kali 180 derajat, atau X sama dengan alpha ditambah K kali V. Ini bisa kalian buat catatannya ya. Nah, kemudian kita akan bahas tentang contoh soalnya. Di sini contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Yang pertama, sin X sama dengan sin 15 untuk X lebih dari 0 derajat atau X kurang dari 360 derajat. Kemudian yang kedua, cos X ditambah 40 derajat sama dengan cos 70 derajat untuk X lebih dari 0 dan X kurang dari 360 derajat. Soal yang ketiga, tan 2X sama dengan tan sepertiga V untuk X lebih dari 0 derajat dan X kurang dari 2V. Oke, sekarang kita bahas soal yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan sin 15 derajat untuk X lebih dari 0 dan X kurang dari 360 derajat. Nah, perhatikan rumus persamaan tadi, yaitu sin X sama dengan sin alpha. Berarti kita perhatikan rumus dari sin. Nah, rumus dari sin itu ada dua ya. Nah, sekarang kita lihat di sini syaratnya itu adalah menggunakan sudut dari 0 derajat sampai 360 derajat. Berarti kita pakai rumus yang di atasan tadi ya, ada dua. Nah, rumus yang pertama dulu kita buat. Yang tadi yang pertama itu apa rumusnya? X sama dengan ini ya, alpha ditambah K kali 360 derajat. Nah, ini. Berarti di sini bisa kita buat X sama dengan, nah, tadi kan persamaannya adalah sin X sama dengan sin alpha. Berarti di sini 15 ini yang menjadi alpha. Nah, tinggal kita ganti. Alphanya ganti dengan 15 derajat ditambah tetap plus K kali 360 derajat. Nah, sekarang, kalau sudah dapat rumus seperti ini, kita ganti nilai K dengan bilangan bulat. Nah, pertama misalnya K sama dengan 0. Kita mulai dari 0 ya. Nah, berarti X
sama dengan, di sini tinggal diganti 15 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. 0 kali 360 kan 0, berarti 0 tambah 15 derajat hasilnya 15 derajat. Nah ini lihat syaratnya K lebih dari 0. Nah 15 derajat, karena 15 derajat udah lebih dari 0 berarti ini memenuhi. Nah kalau memenuhi, lanjut sekarang. K sama dengan 1, sama tinggal diganti, berarti X sama dengan 15 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Ini tinggal dikalikan, 360 kali 1, 360 tambah 15 itu hasilnya adalah 375 derajat. Nah perhatikan hasilnya 375 derajat. Apakah memenuhi syarat ini? Nah, karena 375 derajat ini lebih dari 360 derajat, berarti ini tidak memenuhi. Karena yang diminta adalah sudut yang kurang dari 360 derajat. Nah, kalau dia sudah tidak memenuhi, jangan dilanjutkan lagi, berarti stop sampai di sini. Jadi ini satu jawabannya. Nah, ini tadi rumus yang pertama. Rumus yang kedua. Nah, rumus yang kedua tadi itu adalah X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambah K kali 360 derajat. Oke, berarti ini X, tinggal ganti ya. 180 derajat dikurangi 15 derajat ditambah K kali 360 derajat. Ini tinggal dikurangi, itu hasilnya adalah 165 derajat tambah, tetap tulis ya, K kali 360 derajat. Jadi, nah kalau sudah dapat rumus seperti ini, ganti nilai K. Misal K sama dengan 0, di sini X sama dengan 165 ditambah 0 kali 360 derajat. 0 dikalikan tetap 0 ya. Jadi di sini nilai X-nya adalah 165 derajat. Perhatikan syaratnya, ini memenuhi karena dia kurang dari 360 derajat dan lebih dari 0 derajat. Sekarang kita coba ganti K sama dengan 1. Ini X sama dengan 165 derajat ditambah 1 kali 360. Nah ini kan 360 ya, tambah 165, itu hasilnya adalah 525 derajat. Oh ini lebih ya, berarti ini tidak memenuhi. Jadi ini satu jawabannya. Nah sekarang kita buat kesimpulan akhirnya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah buat sudut yang memenuhi. Buat dari sudut kecil yaitu 15 derajat, kita buat 15 derajat dan 165 derajat. Selesai. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Cos X ditambah 40 derajat sama dengan cos 70 dengan syarat X lebih dari 0 derajat dan X kurang dari 360 derajat. Nah, lihat lagi kembali ke awalan tadi, lihat persamaan cos. Nah, persamaan cos itu ada dua juga ya. Nah, kemudian lihat di sini syaratnya, karena dia menggunakan sudut, berarti gunakan rumus yang di atasan. Nah, untuk cos itu persamaannya ada dua. Nah, yang pertama itu adalah X sama dengan alpha ditambah K kali 360 derajat. Nah, sekarang kita tentukan alfanya. Ini yang jadi alfa ya. Di sini alfa. Nah, lihat di sini. Harusnya kan di sini hanya X saja ya. Hanya X saja. Nah, sekarang di sini kan diminta X-nya saja. Nah, ini tetap ditulis. Nah, atau misalkan aja deh. Nah, ini dimisalkan X-nya ya. Jadi di sini ini tetap kita tulis X ditambah 40 derajat. Nah, jadi yang persamaan kiri tetap tulis ya. Anggap aja nih cosnya nih dicoret gitu kan. Berarti ini masih sisa, luas kirinya X tambah 40 derajat,
plus kanannya adalah 70 derajat. Jadi di sini tetap tulis X tambah 40 derajat sama dengan alfanya ganti dengan 70 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, dan sekarang kita buat di ruas kiri ini agar berdiri X. Jadi agar X saja sendirinya. Jadi di sini plus 40 derajat kita pindah ke kanan. Jadi di sebelah kiri ini tetap ditulis X. Nah, 40 derajat pindah ke kanan. Nah, di sini kita buat dulu 70 derajat, ini pindah di kanan ya, jadi dikurangi 40 derajat, ini tetap tulis tambah K kali 360 derajat. Jadi sini X sama dengan, tinggal dikurangi 30 derajat tambah K kali 360 derajat. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita sekarang ganti nilai K. Nah, pertama K sama dengan 0. Jadi sini X sama dengan, terus ya, sama seperti tadi 30 derajat tambah K ganti dengan 0. Jadi sini 0 kali 360 derajat. Ini hasilnya adalah 30 derajat. Nah, lihat syaratnya. Karena dia 30 derajat lebih dari 0 dan kurang dari 360 derajat, berarti nilai ini adalah memenuhi. Sekarang lanjut ke K sama dengan 1. Buat X sama dengan 30 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Ini 1 kali 360 hasilnya 360 derajat, kemudian jumlahkan dengan 30 derajat, hasilnya 390 derajat. Nah, lebih ya dari 360, berarti ini tidak memenuhi. Sekarang lanjut ke rumus yang kedua. Nah, rumus yang kedua itu adalah X sama dengan min alfa ditambah K kali 360 derajat. Nah, sama ya. Ini ganti, berarti X-nya ganti dengan X ditambah 40 derajat. Berarti min 70 derajat tambah K kali 360 derajat. Pindah ke ruas kanan. Ini min 70 derajat min 40 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, ini tinggal dikurangi. Min 70 dikurangi 40. Nah, tadi min 70 dikurangi 40 itu sama artinya dengan min 110 derajat tambah K kali 360. Tinggal ganti sekarang nilai K, berarti K sama dengan 0. Jadi nilai X sama dengan min 110 derajat ditambah 0 kali 360. Ini 0 kan? Min 110 tambah 0 hasilnya tetap min 110. Nah, derajat ya. Nah, lihat syaratnya. Nah, min 110 ini karena dia nilainya min, berarti dia kurang dari 0, berarti ini tidak memenuhi. Nah, walaupun ini tidak memenuhi, tetap kita lanjutkan hitungnya ya, karena ini dia masih bernilai min. Nah, ini min tadi sini adalah yang bernilai positif. Berarti sekarang kita coba K sama dengan 1 deh. K sama dengan 1 berarti X sama dengan min 110 derajat ditambah 1 kali 360. Tinggal dijumlahkan, berarti min 110 ditambah 360. Nah, hutang 110 dibayar 360, berarti masih sisa 250 derajat. Nah, lihat apakah memenuhi syarat? Ya, berarti ini memenuhi. Memenuhi, lanjut K sama dengan 2. Jadi X sama dengan min 110 derajat ditambah 2 kali 360 derajat. Ini 2 kali 360 derajat.
hasilnya adalah 720. Berarti min 110 ditambah 720 derajat, tinggal dijumlahkan, itu hasilnya adalah 610 derajat. Nah, lebih ya, lebih dari 360, berarti ini tidak memenuhi. Nah, jadi kita buat kesimpulannya. Jadi himpunan penyelesaiannya, nah ibu singkat ya, HP, himpunan penyelesaiannya buat daerah yang memenuhi. Nah, dimulai dari sudut yang terkecil. Tadi sini ada 30, kemudian ada 250. Jadi kita buat 30 derajat dan 250 derajat. Selesai. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang terakhir. Soal nomor 3. Tan 2x sama dengan tan 1/3V dengan syarat x lebih dari 0 dan x kurang dari 2V. Nah, karena di sini syaratnya dalam bentuk V, berarti kita gunakan rumus persamaan tan yang dalam bentuk V. Nah, kita lihat rumusnya. X sama dengan, nah, rumus persamaan tan itu kan ada 1. Nah, sekarang kita gunakan yang persamaan V-nya. Perhatikan rumus yang tadi, kita pakai rumus yang di bawah, adalah X sama dengan alfa ditambah K kali V. Sama seperti yang tadi, yang ruas kanan di sini sepertiga V ini yang menjadi alfa, berarti yang ruas kirinya adalah 2x. Jadi kita buat 2x sama dengan, ganti sepertiga V ditambah K kali V. Nah, di sini ruas kiri x harus berdiri sendiri, atau di sini bilangan di sini harus 1 ya. Berarti di sini agar duanya menjadi 1, ini semuanya sama-sama kali setengah. Nah, karena 2 kali setengah itu hasilnya x atau 1x. Nah, angka 1 tidak usah ditulis. Kemudian 1/3 kali 1/2 hasilnya 1/6 pi ditambah K kali V dikali dengan setengah. Ini bisa kita tulis K kali setengah V. Tinggal diganti. Sekarang kita ganti bilangan pelipatan K nya. Pertama ganti dengan 0. Jadi X sama dengan 1/6 pi ditambah 0 kali setengah pi. Nah, ini kali 0 kan tetap 0, berarti jawabannya adalah 1/6 pi. Nah, sekarang kita lihat 1/6 ini, nah karena 1/6 lebih dari 0, berarti 1/6 pi ini memenuhi. Ini memenuhi. Selanjutnya ganti K sama dengan 1. Berarti X sama dengan 1/6 pi ditambah 1 kali setengah pi. Nah, tinggal dikali ya. 1 kali setengah itu hasilnya setengah, berarti setengah tambah setengah, kita taruh di sini aja. Setengah tambah 1/6 atau balik ya, ini duluan. Jadi 1/6 tambah setengah. Nah, ini samakan penyebut, ini kali 3 kali 3, berarti 1/6 ditambah 3/6, hasilnya adalah 4/6. Berarti sini kita buat 4/6 pi. Nah, ini bisa disederhanakan, sama-sama bagi 2, jadinya 2/3 pi. Nah, karena 2/3 lebih dari 0 dan kurang dari 2, berarti ini memenuhi. Oke, sekarang lanjut. K sama dengan 2. Berarti X sama dengan 1/6 pi ditambah 2 kali setengah pi. Nah, ini tinggal jumlah, berarti ini 2/2 ya. 1/6 ditambah 2/6 pi. 1/6 ditambah 2/2, ini kali 3 ya. 2 kali 3, 6 tambah 1 berarti 7/6. Disini kita buat 7/6 pi. Nah, 7/6 masih memenuhi ya. Berarti sini memenuhi. Lanjut, K sama dengan 3. Berarti di sini
X sama dengan 1 per 6 Pi ditambah 3 dikali setengah. Di sini, apa sini? 1 per 6 tambah, ini 3 per 2. Samakan penyebut, jadi sini kali 3. 3 kali 3, 9. 9 tambah 1, 10. Jawabannya 10 per 6. Di sini 10 per 6 Pi, atau disederhanakan menjadi 5 per 3 Pi. Nah, 5 bagi 3 itu masih 1 sekian, berarti ini masih dalam tangan ini ya. Berarti ini memenuhi. Lanjut, K sama dengan 4. Berarti X sama dengan 1 per 6 Pi ditambah 4 kali setengah Pi. Nah, ini tinggal ini tambah, bisa kita buat 1 per 6 ditambah 4 kali 1 ya, berarti 4 per 2. Samakan penyebut, ini kali 3, ini kali 3, 4 kali 3 hasilnya 12, berarti 12 tambah 1, 13, penyebutnya adalah 6. 13 per 6 Pi. Nah, sekarang kita lihat 13 bagi 6. Nah, 13 bagi 6 itu kan 2, sekian ya, berarti itu lebih dari 2, jadi ini tidak memenuhi. Berarti stop sampai sini. Nah, kalau sudah kita menyelesaikan ini, sekarang kita buat kesimpulannya. Kita buat, jadi himpunan penyelesaiannya, nah kita buat dari sudut terkecil. Pertama adalah 1 per 6 Pi, kemudian 2 per 3 Pi, lanjut 7 per 6 Pi, dan terakhir adalah 5 per